Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Selamat malam. Senang rasanya bisa ketemu lagi di acara Obras Kamis malam Jumat bersama tukang bakpao dan teman-temannya. Semoga Bang Bain sudah bakar dupa yang di kamar kan? Agak banyak kan? Agak tenang. Supaya tidak terlalu ngelek-ngelek banget gitu ya. Oke. Teman-teman seperti biasa di acara Obras kita tidak ada yang serius. Jangan hiraukan kalau Bang Arbain ngegas. Emang kalau nggak ngegas tuh nggak seru ya. Malam ini kita ngebahas sesuatu yang apa sih Bang? Membuat essay foto tanpa teori. Tanpa teori ya. Tapi ingat apa yang disampaikan Bang Arbain boleh digunakan, tapi jangan dibikin serius. Nanti ada yang ngegas lagi di belakang. Saya mau info kalau OI lagi live dari Jogja, tepatnya di Java Villas Boutique and Resort di Prawiro Taman. Tempatnya keren banget ya, homey, bersih, nyaman. Buat keluarga asik, ada kolam renangnya. Nah, sekaligus kita juga kesempatan ini kita pengen support buat pelaku-pelaku pariwisata, teman-teman yang berbisnis resto, hotel, apapun ya di masa pandemi ini. Oke, kita mulai. Bang Arbain juga ada cukup ganteng malam. Kok nggak disemir sih rambutnya Bang? Enggak. Tumben. Enggak, ini aku justru lagi tak semir putih. Biasanya aku semir putih habis. Oh iya, tadi siang aku udah sowan juga ke Parisman Bang, ya kan? Kalau nggak sowan nanti nge-lag terus nanti acara kita. Iya, itu jadi ada pemikiran sama Parisman aman, pingpong dong. Iya, oke. Oke Bang, ya. Silakan. Selamat malam semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya topik Obras malam ini adalah saya berjudul membuat essay foto tanpa teori. Ini provokatif banget ya. Tapi sebenarnya gini, saya dulu ada mau bikin topik ini udah lama, tapi ntar dikira gara-gara buku essay foto itu, padahal saya udah lama mau bikin ya. Orang sering nanya sama saya, gimana sih cara bikin essay foto gitu kan. Banyak orang menganggap essay foto itu susah gitu kan. Teorinya apa aja sih teorinya? Nah itulah. Jadi gini, foto jurnalistik maupun essay foto itu udah ada sebelum teorinya ada. Koran itu udah ada, orang udah bikin koran, naruhin foto segala, teorinya nggak pernah ada. Kuliahnya foto jurnalistik belum ada, waktu koran udah mulai ada ya. Essay foto udah bertahun-tahun ada, di majalah Live, apapun ya. Tetapi teorinya baru ada belakangan. Karena gini, teori itu dibuat karena ada sebuah hal yang terjadi. Di dunia ini tidak semuanya dibuat setelah ada teori dulu. Ada hal yang ada dulu baru teorinya dibikin, dirapikan, dibikin peraturan itu ya. Termasuk foto jurnalistik dan essay foto. Apa yang disebut essay foto? Sebetulnya gini. Tuh Pak Pao. Baru jam 7:30. Pak Pao aja mabok. Ini nggak konsisten nih masalah waktu tukang bakpao nih. Ya, jadi ngomongin essay foto, sebetulnya gini, foto itu ada dua macam. Ada yang untuk diri sendiri, ada untuk orang lain. Untuk orang itu informasi atau kabar. Ya. Jadi kalau Anda mau ngomongin essay foto, Anda harus berpikir bahwa Anda membuat untuk orang lain. Ya. Anda berpikir untuk orang lain, bukan untuk diri Anda sendiri. Untuk diri Anda sendiri juga nggak masalah. Anda merangkum lah, bisa katakanlah ulang tahun nenek itu Anda bikin rangkaian fotonya. Sekarang perhatikan ini, saya akan share screen dulu bahwa foto itu kita bercerita dengan foto, tidak selalu dengan satu foto. Kadang-kadang kita butuh lebih dari satu foto yang tidak mungkin. Contohnya adalah foto ini. Karena mataku salah ya. Jangan salah folder. Iya. Contoh foto Malam ini. Ya, teman-teman yang baru gabung. Ya, foto ini, perhatikan foto ini. Ini adalah sebuah foto di Afghanistan. Bukan foto saya ya. Saya waktu ke Afghanistan tahun 2004 sempat ketemu seperti ini. Ini orang bertanya,
Itu ngapain? Ini adalah orang bikin pas foto. Orang bikin pas foto ya. Jadi yang kiri itu yang pakai burka warna biru itu seorang wanita mau dibikin pas foto. Pertanyaan adalah kenapa burkanya nggak dibuka, itu kan? Kenapa burkanya nggak dibuka? Karena KTP-nya kayak gini. Ya, itu KTP-nya. Ya, KTP-nya memang burkanya memang nggak dibuka. Di Iran ini, di Iran ya. Di Iran Selatan, Iran apa Afghanistan? Ini yang di Iran. Jadi nggak nyambung sama yang tadi ya. Tadi fotonya di Afghanistan, tapi ini contoh sebuah ID pengenal yang ada di Iran ya. Sorry, Irak kok Iran. Irak ya, di Irak seperti itu. Jadi Anda perhatikan dua foto ini adalah dua foto saling melengkapi. Dua foto saling melengkapi ya. Dengan ada foto kedua, foto pertama jadi lengkap. Apakah ini bisa disebut essay foto? Belum. Atau bisa juga disebut essay foto juga bisa ya. Ini adalah ada kalanya Anda tidak mungkin untuk menceritakan sesuatu Anda cuma satu foto. Tidak mungkin. Sebenarnya tadi itu bisa satu foto, tapi kurang lengkap. Anda butuh foto kedua. Ini contoh pemilihan pertama ya, soal essay foto ya. Jadi pemilihan pertama adalah Anda mau bercerita, tapi tidak mungkin dengan satu foto. Itu pemikiran essay foto. Sekarang contoh kedua. Ini saya di Kendari tahun 2004 atau 2005, saya lupa. Saya memotret anak-anak pemungut sampah. Oke. Ini di Pantai Kendari ya, Pantai Kendari. 2008 saya ingat betul nih, 2008 sorry. Ini saya sama Ruli Kusuma. Motret ini saya berdua Ruli Kusuma dari Tempo. Kami mau ke Wakatobi. Diundang waktu itu bupatinya masih siapa? Duh, apa namanya? Oke lah. Nah, perhatikan foto ini. Saya tertarik dengan sebuah perahu dengan 3 anak di tengahnya dan mereka hilir mudik di Pantai Kendari. Saya tanya sama seorang penduduk, mereka tuh ngapain? Oh, mereka mengutin sampah, Pak. Oh, mulia sekali. Oh, bukan, Pak, sampahnya dibeli oleh pemerintah daerah. Jadi pada 2008 itu sampah itu dibeli oleh Pemda. Mungkin murah sekali, tapi anak ini banyak dapat uang cukup banyak juga. Jadi mereka memunguti sampah di Pelabuhan Kendari dan sehingga pelabuhan itu bersih. Saya motret ini satu. Saya penasaran, saya motret lagi. Ya, berat ya. Mereka kan hilir mudik. Itu. Hilir mudik, hilir mudik, hilir mudik, hilir mudik, hilir mudik, hilir mudik, hilir mudik. Ya, saya berkali-kali motret mereka banyak. Yang pertanyaan adalah, mengapa saya perlu memotret sebanyak itu? Jawabannya adalah, saya belum menemukan frame terkuat untuk adegan ini. Adegan bahwa anak-anak memunguti sampah di Pelabuhan Kendari. Jadi saya selama anak itu masih ada, saya motret terus sampai saya mendapatkan foto yang saya rasa paling kuat. Ya. Apakah ini bisa dibikin saya foto? Ya jelas tidak. Karena ceritanya adalah, ya. Namanya yang disebut keluar tuh, Mas Ruli itu. Oh iya, Rul, ini sama lu nih motretnya nih, sama Ruli Kusuma nih. Tahun 2008 yang habis itu kapal kita hampir tenggelam tuh ada. Waduh. Ya, ini kan di pelabuhan iya sama Ruli perahu kita udah pasrah, kita mengira mati. Perahu kedua isinya Nadine Chandrawinata itu sampai terdampar di sebuah pulau hujan lebat. Nadine jadi bermalam di pulau. Saya sama Ruli itu kita udah pasrah, kita mikir kita akan lewat. Nanti kita bikin cerita soal itu, pengalaman itu ya. Ya oke. Gitu. Tapi ini adalah Ruli juga motret ini, pasti punya foto ini juga. Jadi ini adalah saya motret banyak. Itu bukan untuk dibikin esai, tetapi ingin mendapatkan suatu momen yang terbaik untuk foto yang saya pakai di koran. Cerita tentang anak yang mencari sampah di Pelabuhan Kendari. Oke, ini cerita kedua ya. Oke. Tentang foto yang tidak tunggal. Ya. Tidak tunggal. Karena cerita ketiga, sekuen. Perhatikan, ini bukan foto saya, ini foto di luar negeri. 9/11. Ya. Ini kok saya kecilin dulu ya gambar ini. Nggak bisa kecilin ya. Jadi ini kisah 9/11. Gedung itu, saya geser sedikit ya. Dari mereka merasa runtuh, break gitu. Ya. Ini tentang gedung yang sama, tapi beberapa pemotretan dan kondisinya jadi berbeda-beda. Ini namanya sekuen. Sekuen itu adalah sebuah kondisi, pemotretan berkali-kali
untuk suatu titik yang sama untuk menceritakan perubahan, ya, perubahan. Jadi dulunya berasap, runtuh, habis, ya, sekuen. Ini sekuen yang lain adalah tentang seorang polisi, tapi ini fotonya ketutupan tiang ya. Polisi di Rusia menjinakkan bom, dia bawa bom ke tepi jalan, dibereskan, meledak dan dia tewas. Ya, ini sekuen tentang tewasnya seorang polisi di Rusia. Ini penghancuran patung Saddam Hussein di Irak tahun 2001. Ya, perang teluk 2 ya, 2001. Penghancuran patung Saddam Hussein di Baghdad ya. Utuh, ditembak, meledak, hancur. Ya, ini menceritakan soal kehancuran patung Saddam Hussein. Oke. Ini namanya sekuen. Sekuen itu sekuen. Pemotretan pada satu titik tentang suatu benda yang sama tapi waktu yang berbeda dan kondisinya berubah-ubah. Pertanyaan adalah, apakah sekuen bisa menjadi esai foto? Bisa. Katakanlah Anda motret kota Depok ya. Tahun 85 kayak apa, tahun 90 kayak apa. Saya dulu tahun 87, saya pertama kali ke Depok itu, saya masih pacaran sama istri saya, itu Depok itu baru mulai, UI baru mulai pindah ke Depok ya. Saya merasakan kota yang masih hijau ya, masih segar gitu ya, pagi-pagi embun masih di mana-mana. UI juga belum jadi seperti sekarang, tanamannya masih sementara, masih banyak ular lewat-lewat. Saya waktu itu masih lihat itu. Terus tahun 90 saya pindah ke Depok menikah, tiap pagi jogging ke UI, masih lihat ular-ular di dalam komplek UI itu, karena kita jogging ketemu ular, masih hal yang biasa sekali. Terus tahun 94 waktu saya tinggal ke Depok, saya motret lagi, jadi Depok 85, 87, 90, kalau ada foto terus, itu bisa jadi esai foto. Mungkin ceritanya tentang Depok dari masa ke masa. Oke. Jadi gini. Aduh. Nah, saya harus dulu ya, harus sabar ya. Apa hakikat esai foto? Esai foto adalah Anda bercerita dengan foto. Anda bercerita dengan banyak foto. Jadi, jangan merasa bahwa esai foto itu susah. Esai foto itu intinya Anda bercerita dengan banyak foto ya, bercerita dengan banyak foto. Bagaimana membuatnya? Ya, Anda mulai memotret. Ya, Anda mulai memotret. Kuncinya adalah esai foto itu Anda jangan terpengaruh teori apapun ya. Teori itu dibuat. Jadi ada banyak esai foto, esai foto macam-macam, ada yang bagus, ada yang jelek ya. Ada orang pintar ngumpulin, ini sistemnya ini deskriptif, ini sistemnya apa? Ada yang mengklasifikasikan ya. Jadi jangan dibalik. Anda belajar teori-teori klasifikasi baru bikin esai foto ya? Enggak. Anda bebas, Anda bikin aja esai foto ya. Nanti klasifikasi itu adalah menilai ya, jangan dibalik. Belajar dulu teori-teorinya baru bikin esai foto itu Anda akan ketemu kegagalan karena Anda tidak menemukan kondisi-kondisi ideal seperti yang disebutkan di teori-teori. Jadi intinya adalah kalau Anda mau bikin esai foto, buatlah. Nggak usah mikir apa yang rumit-rumit ya, karena ini adalah Anda bercerita. Bang, tapi ya, untuk esai foto yang pertama kita harus tentukan konsepnya dulu dong, mau motret apa. Jadi harus berkaitan. Maka itu Anda harus karena ini kita bercerita, mau esai foto atau esai tulis, itu dua-duanya adalah namanya cara bertutur. Itu yang membedakan seorang penulis dan penulis yang lain. Bisa jadi jelek, sama-sama ngomongin tentang katakanlah tentang pasar minggu dari masa ke masa. Ada yang tulisannya bisa bagus visual, ya. Kita bertutur secara visual melalui foto, gitu kan. Yang beda. Bertutur secara verbal sama betul. Jadi kuncinya adalah esai foto ya kayak esai tulis. Anda ada kata pembukaan, ada alur mengalirnya gimana itu yang membuat kisah Anda jadi menarik ya. Oke, sekarang saya masuk ke esai foto yang simpel ya. Ini saya datang ke Flores. Saya datang ke Flores ke Wairebo tahun 2011. Waktu itu Wairebo baru dibangun, direstorasi oleh Yori Antar dan kawan-kawan. Mau diresmikan. Rumah-rumahnya udah utuh semua. Dulunya kan tinggal 4 atau tinggal 3 gitu kan. Pada tahun 2011 saya datang ke Wairebo untuk peresmian Wairebo. Ada pertunjukan caci. Caci itu adu cambuk khas Flores, khas Manggarai ya. Manggarai. Nyampe juga ke Wairebo ya cacinya ya? Apa di set ya, dibawa ke Wairebo karena kan dia bisa beda-beda kan satu wilayah. Aduh, ini mau peresmian, ada caci dong. Nah, saya terpikir saya akan bikin esai foto caci. Ada orang bilang bahwa kita harus mendalami studi literatur dan sebagainya, bla 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 bla. Iya, itu bagus. Tapi kadang-kadang dalam membuat sebuah esai foto kita tidak sempat belajar apa-apa. Kadang-kadang ya. Jadi ini saya kasih contoh. Saya sebagai seorang jurnalis, kepengen bikin esai foto,
nggak sempat belajar, tiba-tiba ada caci. Apa tuh caci? Ya, saya tuh literatur saya baca itu tentang rumah-rumah adat di Wairebo yang memang belum ada di literatur manapun waktu itu tahun 2011. Tapi tiba-tiba ada caci. Nah, saya tertarik bikin. Anda perhatikan ini sebagian foto yang saya kumpulkan ya, masih saya kumpulkan ya. Ini saya motret sebelum caci itu dimulai, anak-anak tuh riang bermain dengan peralatan-peralatan caci yang udah ada di tempat pertunjukan itu akan berlangsung ya. Iya. Nah, ini adalah pertandingan cacinya. Pertandingan caci. Ini suasana desa Wairebo-nya, tempat caci itu berlangsung. Ini masyarakat ada di sana. Salah satu petarung caci. Petarungnya. Ini suasana pertandingan juga. Jadi ada pertandingan, ini pertandingan juga. Anda rasakan ada bedanya ya tadi long shot. Ini kan yang lebih close up ya. Ini medium Mas. Ini suasana sebelum pertandingan itu berlangsung. Jadi kedua tim mungkin rembukan pakai bahasa lokal yang saya tidak mengerti. Ini di Wairebo dari atas ya, saya bikin suasananya. Ini salah satu pelatihnya ya, mengabadikan pertandingan yang dilatihnya pakai handphone. Jadi di Wairebo itu sinyal tidak ada. Tetapi semua orang punya handphone untuk motret dan untuk dengerin musik. Itu uniknya ya. Jadi di Wairebo itu sinyal tahun 2011 zero, nggak ada sinyal sama sekali. Tetapi hampir semua pria punya handphone. Ini dengerin musik atau untuk memotret. Nah ini orang ini kan lagi ini jangan asuhannya dia dandanin untuk bertanding, dibisik-bisikin mantra-mantra apa nggak tahu. Ini petarungnya, ini bapaknya yang pelatih itu langsung mendokumentasikan pertarungan anak buahnya. Ini suasana pertarungan lagi. Ini aksesoris seorang penyanyi aksesoris salah satu petarung caci ya. Jadi caci itu cambuknya dari rotan, ujungnya ada logamnya. Itu kadang-kadang kalau pas dicambukkan, nancap di kulit, ditarik itu dagingnya copot loh. Saya belum pernah lihat yang langsung copot, tapi mereka cerita bahwa caci itu kadang-kadang bisa sangat menyakitkan. Ya, terutama kalau terjadi fatalan ya, seperti di Sumba itu Pasola. 2013 itu saya datang, setahun sebelumnya ada yang meninggal. Jadi walaupun itu tombaknya tidak runcing, tombak Pasola itu, tetapi kononnya pakai aji-ajian atau rapa-rapa, itu tombaknya itu mengenai lawannya dan lawannya tewas. Habis itu terjadi perkelahian besar ya, itu yang cerita orang lokal sana waktu itu. Tapi kalau caci konsepnya beda sama Pasola. Beda-beda. Caci hanya untuk menghibur, mereka yang penting darah tumpah ke tanah untuk kesuburan. Saya bikin tulisan khusus itu di buku saya yang pertama mengenai komodo itu dengan tarian caci. Cielah, promo. Iya, promo. Bukunya belum ketemu tuh. Asem. Nah, tak kirim lagi. Pimo mana Pimo? Pimo lapor sama Pimo. Bukunya Pimo ketemu. My Flatbone ketemu di bawah kasur saya. Jadi kasur saya sudah lama nggak diberesin. Tadi saya lagi benerin, ada beberapa buku foto di kamar. Mungkin saya baca ambil tidur. Waktu diberesin main diselip-selipin aja sama yang ngatur, nggak tahu ya. Tapi itulah. Oke. Iya. Ini juga ini suasana. Iya, aku sedikit Bang, kalau caci ini dia habis pukul-pukulan itu bergembira kan. Tapi kalau Pasola itu seperti kayak dendam gitu. Jadi berbeda banget konsepnya. Kalau ini kan pukulnya cuman sekali pukul, kasih kesempatan lawan mukul lagi. Jadi ganti betul. Tidak bertarung. Tidak adu. Oke, terus ini juga ada nih suara ketawa tuh, lihat tuh. Mau nyambut tapi ketawa kan. Pastinya ketawa kan, ya ketawa. Ini juga nantang-nantang ketawa. Ini foto saya nggak urut ya, jadi ini mungkin karena file name-nya. Jadi ini waktu rombongan datang untuk bertanding ya, dengan musik tung itu kan datang. Nah ini penonton caci terus tepat. Nah ini ladek-ladekan pakai lagu ya. Ini mereka ketawa ke TV, ladek-ladekan pakai lagu. Nah ini kok muncul lagi foto ini ya. Nah ini salah satu petarung, salah satu pertandingan juga. Ini pertandingan juga. Nah ini udah ngulangi lagi fotonya ya. Ini kok muncul lagi fotonya. Nah Anda perhatikan, saya ulang dari awal. Ini foto setelah saya pilih-pilih ya. Aslinya saya motret banyak sekali. Saya membuat foto tentang caci. Tentu ada pemikiran, tempatnya kayak apa.
gitu kan. Maka tadi ada suasana desanya, tempatnya kayak apa. Terus di luar pertandingan itu kayak apa ya? Ini anak-anak main itu. Intinya adalah ada bercerita tentang satu A, ya ada gali tetek bengek tentang A itu, ya tentang A itu. Nah, ada pertandingannya kayak apa, terus penontonnya kayak apa, detailnya wajahnya kayak apa. Mereka tidak tegang, ketawa kan? Tadi juga ketawa tadi. Ini Anda perhatikan lagi bahwa essay foto itu kalau bisa sesedikit mungkin fotonya, ya. Tapi terlalu sedikit juga jelek, terlalu banyak juga membosankan. Jadi Anda harus efisien. Mana yang perlu Anda tampilkan, mana yang tidak perlu Anda tampilkan. Itu kuncinya, ya kan? Lalu perhatikan lagi bahwa, lihat ya. Bang. Ngelek. Bang, kita nge-lag 10 detik. Oke. Gato buku yang mana ya? Gato. Hah? Kejam. Gato masih bawa bukuku 2 biji itu. Balikin. Bang, jadi idealnya untuk sebuah kita mau bikin foto esai itu ada ketentuan nggak sih? Harus minimal 7, 10, enggak. atau 12 foto gitu? Saya punya buku esai foto tentang koboi. Isinya 105 foto tentang koboi di Amerika Serikat ya. Ada minimalnya nggak? Ada minimalnya? Tunggu dulu. Nggak ada aturan itu. Siapa yang ngatur? Siapa yang mengatur ya? Siapa yang ngatur? Anda kalau perhatikan buku tesis Jakarta dari Magnificent Indonesia ya, yang sebelum ini sebenarnya esai foto tentang Jakarta. Ya kan, isi itu esai foto tentang Jakarta, cuma satu buku. Sebenarnya Magnificent sudah bikin esai foto sebelumnya. Yang pertama itu esai foto tentang alam Indonesia Jakarta. Kan. Oh, yang pertama betul. Esai foto kedua adalah tentang Jakarta. Esai foto ketiga adalah tentang banyak perempuan. Satu perempuan dikerjakan oleh satu perempuan juga, kira-kira gitu. Ya, esai foto itu tidak ada jumlah. Begini, Bang. Ada yang menilai berapa? Aduh, nge-lag lagi. Tapi suara aku masih bisa dengar sih. Halo? Nge-lag lagi ya. Nah, udah nggak nge-lag lagi nih. Bang? Buat esai foto tuh Anda bercerita. Anda cerita aja. Terus Anda cuma pikirkan bahwa Anda mau cerita apa. Terus dari bagian yang diceritakan itu apa aja yang perlu diwakili satu frame foto. Itu aja kan. Itu aja. Anda mau adaptasi dari tempatnya kayak apa, di luar pertandingan sebelumnya kayak apa, pertandingannya kayak apa gitu loh, ekspresi orangnya kayak apa. Itu kira-kira pemikirannya buat esai foto ya. Itu contoh yang pertama. Tapi Anda perhatikan. Esai foto itu nanti akan dimuat. Kata Anda mau publikasikan. Kalau di Kompas, waktu saya redaktur itu di Kompas itu 5-8. Sebuah esai foto itu 5-8. Kenapa? Itu masih enak di koran. Kenapa saya membatasi 5-8? Kurang dari 5 juga halamannya foto terlalu gede-gede nggak karu-karuan. Lebih dari 8 juga fotonya terlalu mungil-mungil nggak karu-karuan. Jadi saya selalu ngomong 5-8. Oh, berarti itu menyesuaikan juga untuk format penempatan dong berarti Bang ya? Makanya. Yang penting pesannya tersampaikan. Ya. Nah, esai foto itu kadang-kadang disampaikan online ya. AFP, Reuters segala itu kadang-kadang bikin esai foto tentang laporan akhir tahun tentang the world, tentang dunia. Itu fotonya kita ganti-ganti halaman, ganti-ganti terus. Nah, itu format foto nggak begitu terlalu dipikirin ya. Tapi kalau Anda mau di koran, Anda harus memikirkan bahwa foto ada yang vertikal, itu, ada yang horizontal. Jadi usahakan tiap adegan itu ada vertikal dan horizontalnya. Jadi waktu di layout, waktu ketemu kita bisa dipikirin ya, diganti. Wah, ini taruhnya di sini nih. Ini bagusnya fotonya vertikal. Anda punya vertikalnya. Kalau Anda kerja di koran, Anda bikin esai foto di koran, Anda akan sangat terikat dengan masalah format itu. Lalu mereka lagi, Anda bayangkan dari awal sampai akhir Anda pakai lensa 50, esai fotonya membosankan banget. Sehingga usahakan ada wide, ada tele, ada medium. Ya, sehingga orang lihatnya enak. Ada permainan mata ya, mengalir. Ada lebar banget, ada 80 mili gitu, ada yang close up gitu ya. Jadi Anda lihatnya tidak bosan. Ingat? Bang, aku potong. Ya.
Berarti Oke. bukan sebuah teori yang harus ada medium shotnya, harus ada detail, harus ada long shot. Enggak harus ada. Enggak. Chandra M. Amin pernah bikin saya foto full pakai lensa 50 mili tentang kehidupan di Gang Kenari. Bisa menarik juga. Jadi saya foto itu jangan dibikin aturan bahwa harus gini, harus gitu, gimana enggak. Chandra Amin itu tahun 90 berapa ya? Itu dia pakai lensa 50 mili 1,4. Pakai film masih, dia bikin saya foto tentang kehidupan Gang Kenari. Ya. Itu menarik. Termasuk ada orang yang ngelem segala itu semuanya full hanya lensa 50 mili. Itu bisa menarik. Jadi tergantung Anda mengemasnya gimana. Tapi intinya gini loh. Saya foto itu tidak ada, Anda bisa tanpa aturan. Anda nggak usah berpikir aturan belum ya. Anda mau dongeng ya dongeng aja gitu loh. Anda mau dongeng aja. Bahwa Anda pertama bikin saya foto tadi tidak menarik, itu risiko. Semua orang juga pertamanya pasti tidak menarik. Tapi Anda jangan takut untuk mulai. Jangan takut untuk saya belum mengerti apa-apa. Jangan. Bikin aja. Bahkan teorinya kalau Anda mungkin bisa menemukan teori baru kan. Saya foto kan style-style muncul baru. Agus tuh pernah yang foto lama ditempelin di adegan baru sekarang ya. Potong RCM itu kan itu silakan hitam putih dipamerkan itu ya RCM. Foto di potret itu ya dia nggak original tapi adalah salah satu style foto esai yang dibuat oleh Agus waktu itu. Berarti kalau aku garis bawahin berarti yang penting pesan dan satu temanya itu tersampaikan karena satu esai foto itu satu tema biasanya kan tidak ngambang ke yang lain kan ya kan. Ada benang merah lah kasarnya itu. Tadi ada pertanyaan tadi menarik tadi. Tadi ada menarik tadi. Aku bacain deh nih. Dari Mas Aprianistiono, apakah seluruh pertunjukan kesenian dan kebudayaan lebih pas bila dibingkai dengan esai foto daripada foto tunggal ya, Om Baim? Enggak bisa gitu juga. Art Summit itu di Kompas dulu, kalau yang untuk koran Kompas minggunya itu cuma satu halaman HL, salah satu pertunjukan yang dipilih ya. Tidak semuanya dengan esai foto. Saya kasih contoh ini foto fashion ya, ini foto fashion. Ini kategorinya bukan foto esai, foto seri. Ya, kenapa foto seri ini begini ini? Itu masih foto caci loh. Ini, oh ya, oke. Bukan, ini udah ganti. Ini fashion show. Ini saya motret di London Fashion Week 2009 ya, di London. Ini pertunjukannya Caroline Charles ya. Ini tuh ya gitulah. Artinya gini, Caroline Charles itu kan nggak mungkin memamerkan busananya cuma satu ya nggak? Iya. Ini satu show yang dirancang untuk Caroline Charles memang. Dia dapat panggung. Dia memamerkan bisa 20, bisa 30, bisa 40 busananya dan saya memotretnya. Nah, kalau saya memotret di Kompas kan nggak mungkin cuma satu busana, ya kan? Bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya terserah halamannya. Itu namanya foto seri. Foto seri sama foto esai bedanya apa? Foto seri adalah tidak tunggal. Tetapi tiap foto tidak punya ikatan yang kuat, tidak bagian dari foto yang lain ya. Kalau di esai foto itu tiap foto punya keterkaitan. Kalau foto seri, merahnya ya Anda mau nambahin aja, mau tambahin 5, mau 6, mau 7, mau 8, nggak masalah. Itu seperti pertunjukan juga bisa gitu. Mungkin pertunjukannya teater koma ya. Anda bisa menampilkannya 4 atau 5 gambar. Kalau esai, Anda harus menciptakan latihannya gitu kan. Bisa juga ada bikin esai pertunjukan apa, misalkan pelatihannya, bagaimana mereka berdandan, bisa esai foto. Tapi mostly pertunjukan-pertunjukan itu di koran itu foto tunggal, mostly. Oke, ini tambahan lagi pertanyaan. Apakah wajib untuk foto esai itu ditampilkan narasi atau teks? Ini bukan pertanyaan beberapa teman juga. Teks itu tetap penting. Tanpa teks tidak mungkin. Tetap penting karena kita nama orang nggak mungkin, nama organisasi nggak mungkin, terus ngapain kan belum tentu orang tahu kan. Jadi kalau untuk foto kita bikin foto esai, teman-teman juga harus menyiapkan lah sedikit narasinya pengantar ya, narasi tetap perlu. Gitu. Ya, tetap perlu. Tidak mungkin semuanya visual, tidak mungkin. Oke, tadi pertanyaan dari Mas Aprianistiono sudah dijawab Bang Bain. Terus dari Mas Morgan Margono, berarti intuisi menangkap momen dengan lensa apa itu yang harus dipunya kalau mau bikin esai foto? Itu bisa dibiasakan, jadi kebiasaan, bisa dilatih ya. Bukan sesuatu yang rumit-rumit amat ya. Semua skill dalam fotografi itu terbentuk karena kita melakukannya dan berpikir dan menganalisa ya. Ingat, fotografi itu orang sering anggap susah sekali, padahal kalau Anda menjalaninya, Anda memikirkannya, Anda mengevaluasi hasilnya, Anda akan berkembang dengan cepat. Apalagi era zaman sekarang itu jauh lebih mudah gitu. Oke.
Oke, saya juga menyapa yang teman-teman baru datang tadi dari Tarakan. Waduh, jauh banget. Apa kabar, Mas? Terus ini Bengkulu juga hadir. Senangnya ya, Bang ya, kalau di Obras ya. Teman-teman dari mana-mana datang. Iya, datang. Terus ini pertanyaan dari Mas Daniel Hit. Kalau bikin suatu narasi atau esai, perlukah ada foto yang sebagai klimaks di antara foto-foto lain? Itu menyangkut cara bertutur ya, bukan suatu rule, cara bertutur. Jadi kalau di teori-teori saya foto itu ada yang datar, ada yang mengangkat, ada yang menurun, ada yang kurva itu datar tiba-tiba ada gongnya gitu kan. Itu adalah analisa atas esai yang sudah ada. Nah, kalau Anda bikin, Anda jangan terpaku hal itu, bikin aja. Perkara tiba-tiba Anda menemukan klimaks atau gong, itu bonus gitu loh. Intinya adalah bikin aja. Semua teori-teori itu kan didasarkan adalah esai-esai foto yang bagus yang dinilai, ya. Yang nggak bagus nggak ikut dimasukkan dalam teori gitu kan. Ingat, buatlah dulu, nggak usah mikirin teori dulu. Sip. Nah, Bang, ini pertanyaan di luar esai foto nih dari Mbak Kalista, nggak apa-apa ya. Kita bantu aja. Malam Om, mau tanya nih, saya lihat ada foto yang hasil hunting kemarin, cuma ada satu foto yang tidak bisa dibuka. Sampai saya buka lewat Photoshop juga tidak bisa dibuka. Sebabnya kenapa ya Om? Pertanyaan pertama, JPEG atau RAW dulu? Ya. Ya kan, kalau RAW lebih susah. Ada satu, berarti kan kalau ada satu nggak bisa dibuka, berarti kan yang lainnya bisa dibuka. Kan nggak mungkin dia nggak diganti format dong, ya. Kalau satu aja nggak bisa dibuka, itu memorinya udah nggak bener. Memorinya bisa buang aja, udah jangan dipakai lagi. Sadis amat main buang. Jangan buang gitu, Bang. Lu saya ngasih sesuatu yang paling aman. Memori kalau udah ada defeknya jangan dipakai. Simpan, jangan dipakai, maksudnya nggak usah dibuang. Kasihan. Iya. Nah, tapi kalau memori jangan main-main ya. Kalau memori udah ada defeknya, lebih baik singkirkan jauh-jauh daripada itu benar. Daripada ngiritnya nggak seberapa. Iya, karya teman-teman yang lain nanti berantakan. Biasanya tuh pas di goresan yang itu, disitulah fotonya yang rusak. Ya, Mbak Kalista. Karena yang lain bisa itu nggak bisa ya, karena itu. Ya, korup. Ini dari Dekia Rova. Dekia Rova ini Mas atau Mbak sih? Aku selalu lupa nih. Foto esai kemacetan lalu lintas bisa nggak Om? Oh, bisa aja. Siapa yang larang? Bisa. Kita ngomongin kemacetan berangkat kerja. Dulu saya punya teman dari Norwegia, saya lupa namanya siapa ya. Denmark. Itu datang ke Jakarta, nginep di rumah saya. Dia mau memotret orang-orang berangkat kerja. Itu tahun 93 atau 94 saya lupa ya. Saya masih di olahraga Kompas itu. Saya setirin dia naik mobil sekali, naik Vespa sekali ya. Nyusur jalan, lihat orang yang nunggu bis, nunggu mikrolet mau berangkat kerja. Dia potretin tuh pakai tele ya. Dia kesimpulan dia adalah orang Jakarta itu tidak bahagia. Berangkat kerja mukanya semuanya nggak ada yang cerah ya. Mukanya tegang ya, atau kurang tidur apapun. Masih ngantuk. Jadi abis ya, nggak dapat jatah mah itu ya, macam-macam lah, ya, sarapan kan. Nah, ya, dia bikin saya foto tentang orang berangkat kerja di Jakarta. Terus orang pulang kerja. Nah, dia ambilnya dia tanya, waktu itu Sabtu masih hari kerja di Indonesia ya. Jadi kalau di luar negeri dia motretnya Jumat sore. Di Indonesia dia motret Sabtu sore. Dulu liburnya baru hari Minggu tahun 90-an itu Sabtu masih hari kerja normal ya. Jadi Sabtu sore dia motretin orang pulang kerja. Kesimpulan dia apa? Beda sekali sama Tokyo. Tokyo itu kalau Jumat sore gitu. Jumat sore orang tuh karena mau weekend tuh mukanya pulang kerja tuh berseri-seri semua gitu ya. Cerah-cerah semua. Di Indonesia rata katanya, berangkat atau pulang mukanya tegang. Itu dia tentang essay foto tentang going to work or back home ya. Jadi essay foto tentang itu di berbagai negara. Itu bisa jadi essay foto. Menarik juga. Jadi poinnya apa saja bisa kita jadikan essay foto gitu ya. Banyak sekali hal yang bisa dijadikan bahan. Oke. Ini dari pertanyaan banyak banget. Bang Palopo hadir, apa kabar Mas? Dari Palopo, terima kasih. Tadi Mas Aprianto dari Sidoarjo, Jonggol juga ada. Bukit Tinggi ini dari Bukit Tinggi. Sabtu sehari ya, ada sehari ada yang full. Ada dari Atambua juga, apa kabar? Alah, buset. Baru juga. Jangan-jangan, iya, dari Atambua. Baru 2 bulan lalu gue ke sana. Nah, ini dari
Adis Tax, wah ini keren nih. Om, saya dari umur 13 tahun sudah tertarik fotografi dan belajar foto dari bapak saya yang wartawan juga. Dalam prosesnya, saya belajar foto ini saya harus pakai lensa selain lensa kit atau lebih baik yang lain? Ini pertanyaan masalah lensa yang baik buat motret Bang. Gini, lensa itu makin lengkap makin baik. Ya, tetapi seberapa lengkap itu yang kalau saya kasih gambaran ya. Di Kompas itu wartawan standarnya saya waktu masih kerja kita pakai Nikon, terus mulai 2005 pakai Canon ya. Itu standarnya adalah 1635. Kalau di Nikon 1735 ya, kalau di Canon 1635, 2470 sama 7200 itu yang ada di tas. Itu standar sehari-hari. 1635 atau 1735, 2470 dan 7200. Yang nempel biasanya 2470. Itu yang range yang kita kaget angkat langsung, itu umumnya range 2470 ya, dalam skala full frame sama satu flash. Itu standar sehari-hari. Manakala kita liputan khusus, katakanlah ikut Presiden SBY, ikut Pak Jokowi ya, kadang-kadang nambah satu fisheye, super lebar 8 mili ya, waktu itu saya pakai 8 mili, dan satu lagi tele 300, kadang-kadang untuk acara yang harus dari jauh dengan buka ya, atau pesta olahraga tambah 600 mili. Jadi standar sehari-hari, saya ngomong sehari-hari dulu ya, 1635 atau 1735, 2470, 7200. Kalau saya berangkat motor fashion, saya hanya bawa 7200. Karena pengalaman saya itu cukup, yang lain nggak pernah kepake. Saya kalau motor fashion, saya nggak pernah kepake. Saya motor fashion, selalu banget tas saya khusus, hanya body sama 7200 kayak tabung itu, udah saya taruh di punggung, cuma satu body satu lensa ya. Yeah. Yang lain nggak saya bawa karena nggak pernah pakai. Jadi kalau Anda nanya mana yang pakai, tergantung Anda motret apa. Kalau Anda mau motret bencana alam, bencana Merapi meletus katakanlah ya, amit-amit ya, ini lagi gawat ya. Atau Anda berangkat terjun meletus, ya Anda kalau cuma lensa sakit ya Anda nggak cukup. Anda akan terbatas sekali, Anda tetap butuh tele. Kalau perlu tele 300, tele 400. Ya, Anda kadang-kadang butuh lebar sekali menyatakan ke pura-purandaan foreground-nya apa ya. Intinya adalah makin banyak lensa semakin baik. Tapi kebanyakan Anda juga akan bingung apa memilihnya. Lalu kalau Anda tanya, pasnya berapa? Ya nggak bisa. Pengalaman Anda akan menentukan Anda bisa ketahuan Anda butuh berapa. Ya, oke. Jadi poinnya semakin banyak lensa bagus, tapi juga menyesuaikan kebutuhan gitu kan. Ya kan? Itu saja. Seperti Bang Baim bilang tadi, kalau motret fashion show ya harus pakai tele yang terbagus. Oke, ini sambil Bang Arbainnya masih nge-like. Nggak tahu, ini cuaca Jogja panas banget. Apa mungkin karena Mbah, ini Jogja panas apa sih Mbahnya karena masih batuk-batuk ya. Tapi untung aku lagi live-nya dari tempat yang keren nih. Ingat ya, kalau ke Jogja, teman-teman nginep di Java Villas Boutique Resort, itu salah satu referensi OI. Ya, ingat, aku orang travel, aku udah ya mungkin udah banyak ke tempat hotel dan segala macam yang murah sampai mahal. Ini yang sedang, tapi nyamannya nyaman banget gitu ya. Ini promo buat teman-teman. Aku bacain pertanyaan lagi beberapa, banyak juga nih. Oke. Sabar ya Bang. Nah. Oke. Ini dari Mas Yuli Seperini. Perlukah kurator atau orang pengalaman dalam memilih esai foto yang dibuat? Gini loh, kurator itu kalau menyangkut suatu, kalian ada mau di Kompas, ya ada kurator di Kompas, layak nggak masuk Kompas? Karena saya ngomong Anda, iya Anda bikin diri. Anda sekarang bikin diri, karena Anda bikin diri untuk Anda sendiri ya. Apakah Anda butuh kurator? Mungkin butuh kritikus ya. Anda tanya ke teman Anda, menurut kamu gimana? Itu membantu. Atau Anda naikkan di Instagram. Ya, jadikan keluar, jadikan karusel itu, atau Anda naikkan di Facebook, ya, tunggu tanggapan orang, ya. Sesuai untuk peruntukannya ya, kalau misalnya di buku ya mungkin perlu. Ya, harus ada kuratornya. Kayak Mas Bea kemarin gitu ya. Iya betul, itu Bea memiliki tusi, itu dia kuratornya Bea. Oke, ya itu ya Mas Yuli. Terus itu Devcom tuh nggak usah pakai lensa biar nggak bingung. Devcom cari gara-gara. Cari gara-gara. Iya. Karena apa? Mas Devcom itu kalau motret di Bromo itu dia nggak pakai lensa, pakai termos. Pakai termos makanya. Iya. Makanya dia cetakannya karbon.
cetakannya karbon, ya kan? Iya. Kenapa nggak karbon kopi print? dioksidanya kopi. Dia hobinya minum kopi tapi nggak pernah kopi print loh. Kopi print juga keren loh. Oh. Kalau karbon print minumnya minum karbon dong. Areng kopinya digosongin. Ya udah terus tanya. Dari Fahrisma, apakah mungkin menangkap agenda kebudayaan sebelum memiliki atau mencari informasi tentang kebudayaan tersebut sebelumnya? Ya mungkin kalau kebudayaan itu nggak rumit-rumit amat. Kalau Anda katakanlah mendokumentasikan tentang membuat kain tenun ikat yang tekniknya aneh banget, Anda nggak tahu ya, ada banyak kehilangan ya, yang Anda nggak tahu ini apa. Tapi kalau suatu kebudayaan yang basically Anda udah tahu, misalkan batik ya, Anda sarutin ya, Anda lebih terbayangkan lah apa yang harus Anda ambil ya. Tapi kalau memang sama sekali suatu kebudayaan yang memang katakanlah seperti kebudayaan adu lesung di Samosir itu, saya nggak ngerti apa-apa dan di literasi nggak ada itu, tapi saya nggak pernah dapat hasilnya. Kameranya pen bawah bang, muka abang kurang ganteng separuh. Oh gitu. Enggak. Tadi aku rebahan. Males. Santai, ngobras kok. Santai lah, ya gitu loh. Iya. Ngobras kok serius. Siap. Tapi kan ngeliat muka separuh kan nggak enak. Suara gini. Pikirnya, nah itu lebih bagus. Itu lebih artistik dibandingkan begini. Iya. Oke, ini pertanyaannya mungkin sama nih dari Mas Gabriel tadi ya. Apakah essay foto dipikir dulu sebelum ke lokasi atau spontan di lapangan? Dua-duanya bisa. Ada rancang juga bisa. Anda mengejar ya sesuatu ya. Ini sekarang saya kasih tahu sebelum masuk pertanyaan ya. Saya ke Sawalunto ya. Saya ke Sawalunto itu waktu itu saya J. Subiakto, Yori Antar, Oscar Motuloh diundang oleh Wali Kota Sawalunto, Sumatera Barat ya. Oscar Motuloh Riwo Barakatuh. Mana tuh Bang Oscar? bikin tentang Sawalunto, Kota Sawalunto ya. Jadi 4 orang diundang ke Sawalunto, terserah mau apa, nanti pamerannya di Singapura waktu itu ya. Pameran tentang Sawalunto. Nah, dalam keliling Sawalunto itu saya menemukan sebuah pabrik kopi tradisional. Ini menarik sekali nih ya. Pabrik kopi tradisional mana ya? Ini dia. Oke. Jadi di Sawalunto itu tapi Sawalunto ada sebuah pabrik kopi tradisional. Ini keluar fotonya udah nggak urut ya, udah ada. Tapi anda rasakan ya. Apa yang saya potret di pabrik? Ini kemasannya. For your information, kopi ini sampai Singapura. Ya. Tapi orang bilang ya di daerah Gelang, ya lampu merah lah ya. Tapi ada warung-warung di daerah Gelang, ada Pak ini dijual di sana di KL juga ada beberapa yang Anda bisa mendapatkan. Ini kopi dari Sawalunto ya. Ini kemasannya. Berarti ini kopinya tuh campur batu bara bang, jadi semangatnya lebih kopi itu. Kenapa banyak di Gelang ya, kan? Kenapa kopi ini saya buat? Karena kopi ini ditumbuk oleh aliran sungai. Nah unik kan? Kopinya ditumbuk oleh aliran sungai, lihat ya. Ini kopinya setelah selesai di roast ya, setelah di roast. Nah ini anaknya mukanya ceremotan. Pas saya potret dulu mukanya kan penuh kopi, tapi dia sempat menyeka, jadi aduh terlanjur ya. Bang, tuh penumbuknya itu adalah ini pakai kincir air. Kincir air, itulah. Ini jadi yuk, kincir airnya ini minggu depan yuk. Ayo. Wali kota aku mau. Ayo berangkat. Jadi ini diputar oleh aliran sungai. Anda perhatikan ini kan ngangkat penumbuknya di paling kanan itu penumbuknya terangkat kan. Itu ada kebayangan. Ini muter tumbuknya angkat terus duk numbuk kopi ya. Jadi kopi oleh penumbuk yang diputar oleh aliran sungai ini. Ini dikemas mau dikirim ke berbagai daerah. Itu pemanggangannya pakai kayu bekas perkebunan karet ya. Jadi kayunya pedas di mata, tapi mereka memanfaatkan kayu pohon karet yang sudah tua ya. Jadi perih di mata karena pohon karet ada bayangin kan. Iya. Ini kayu kopi yang sudah keren. Ini kincir airnya tapi susah dilihat ya karena tertutup ya. Itu Lukas sudah nyaut tuh, ayo. Jadiin deh. Ayo. ada Kasun juga ikut katanya. Kasun ikut. Nanti cari Aurora lagi. Cari Aurora lagi. Tapi keren nih, keren. Apa masih ada ya? Jangan-jangan udah tutup lagi. Semoga masih ada. Ini penumbuknya tuh. Itu mereka nyerokin pakai piring gitu ya. Itu penumbuknya juga itu. Ini penumbuknya itu, alunya itu yang diputar oleh kincir air. Iya, ini kincir air ini. Ini panggangannya. Anda lihat ya. Saya cuma datang.
Saya cuma datang, saya sampai situ pakai air keren juga. Nah, saya motret. Coba Anda bayangkan, essay fotonya adalah ini keluar di Kompas. Oscar suka sekali ini. Satu-satunya essay foto saya yang dipuji Oscar adalah ini. Dia telepon saya, nah gitu dong lu motret artis melulu sih lu, kata Oscar ini. Tadi ingat ini saya buat tahun 2008, di Moti Kompas 2008 juga. Oscar nelpon saya khusus puji, ya gitu dong, itu baru jurnalis lu, selama ini lu salon banget, kata Oscar itu kan. Jadi ini kok nyempet salon. Ya kan, waktu itu saya kan redaktur foto, anak buah saya itu jarang yang mau motret artis, tau nggak, di Kompas itu. Jadi artis semua saya motret. Percaya nggak tuh? Luna Maya semua saya motret semuanya. Tapi karena Oscar ngetawain saya gitu loh. Itu terjadi sama fotografer Kompas yang lain, nggak ada yang mau motret artis-artis gitu kan. Akhirnya saya semua yang motret. Nah, ini saya motret essay foto ini adalah, berarti kan ya, ada vertikal, ada horizontal ya. Apa yang Anda potret ya, Anda kumpulkan apa yang perlu dipotret gitu loh. Apakah saya motretnya cuma segini? Ya enggak, banyak. Cuma waktu saya muat, saya pilah-pilah, ini yang dibuat di Kompas adalah ini. Kira-kira gitu. Aku ingat waktu Bang Bain, kita ketemu di Pacu Jawi dulu Bang, ya kan? Ya. Terus Abang lihat apa kan di situ, selain Pacu Jawi ada kayak dufan-dufanan tuh. Abang Kaliang bilang, apa? Buayan Kaliang. Iya. Buayan Kaliang. Abang dapat Kaliang di situ kan? Ya. Kan spontan. Nah, itu sama Dodi ya. 2009 itu saya Buayan Kaliang saya bawa nih. Buayan Kaliang saya bawa. Jadi Buayan Kaliang itu Keling kan, orang Keling ya, orang hitam ya. Yang bawa biasanya orang Tamil. Buayan Kaliang mana? Buayan Kaliang. Saya bawa, kalau tadi saya siapin kok. Aduh. Nah, ini juga menjawab pertanyaan teman, apakah perlu suatu perlu dipikir atau spontan. Jadi spontan pun bisa bikin gitu kalau kita pas ngeliat sesuatu, tapi ya tetap ada konsep benang merah antara foto satu sama terakhirnya gitu. Buayan Kaliang nggak ketemu tapi tadi siapin tadi aku lihat. Jadi Buayan Kaliang itu ya ya 2009 saya bikin Buayan Kaliang. Oke. Itu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan, aku nggak akan bacaan semua, tapi pertanyaannya sama. Apakah perlu apa harus ada spontan kah, harus ada dipikir-pikir dulu segala macam. Dua-duanya bisa terjadi ya. Dipikir lebih bagus, konsep lebih bagus, tapi kalau spontan juga banyak gitu. Bang Arbain contohnya ketemu saya 2009 di Pacu Jawi. Langsung bikin pas lihat Buayan Kaliang itu. Iya, saya bikin Buayan Kaliang. Iya, ini dari Mas Hilmi Fahrul. Mas Pimo, aku sampai hari Minggu insya Allah. Besok ngelatak, ayo chat, lihat jamnya dulu ya. Ya, Pimo di Jogja ya? Pimo di Jogja ya? Suruh tahan nggak nahan. Main pulang aja kemarin, Bang Bain. Itu Iwan Topik nanya apa tuh? Kan dulu di atas masih banyak nih. Oke. Sultan, orang aku tuh yang bacain apa Bang Bain. Teman rumahnya siapa? Iya. Bang, selama pandemi ini buat foto essay itu gimana ya Bang? Kan riset masih was-was. Itu Sagita Kaban bikin fotografi from home, itu satu buku malah jadi buku. Sagita Kaban sama adiknya itu. Sama Enda. Enda Kaban sama adiknya. Sagita tuh Enda. Adiknya siapa namanya tuh, Kaban juga yang di Bandung. Ya, itu bikin essay foto selama di rumah aja, menarik tuh, jadi buku, jadi diskusi kok, bisa. Jadi di rumah aja, apa yang dilakukan di rumah itu bisa jadi essay foto yang sangat-sangat menarik. Jadi nggak perlu riset-riset yang ribet begini dong ya? Gini, kalau pandemi gini ya? Riset kalau memang perlu diriset, kalau memang nggak perlu diriset gini loh. Kalau Anda bikin essay foto, bebaskanlah memori Anda, santai lah. Anda mau dongeng itu bisa aja. Bisa, kalau anak SD bikin karangan kan, beribu di rumah nenek, bisa gitu kan juga kan. Beribu di rumah nenek, atau ikut ayah ke kota, itu kan bisa jadi cerita, tergantung Anda apa yang Anda lihat, itu aja. Jangan semuanya dibikin susah. Jangan mulai sesuatu yang susah. Kita yang gampang-gampang itu kadang-kadang lebih menarik, karena dunia ini terlalu banyak yang susah ya. Karena yang gampang jadi menarik sekali. Kalau misalnya Mary Kaban. Mary KO di Jogja nih, makan pelatak nih, ini perencanaan buat besok. Kita bisa bikin satu foto esai, ya kan? Sate pelataknya bikin foto esai bisa loh. Bagaimana? Iya. Boleh dari tusuknya, kenapa tusuknya dari logam? Segala itu kan menarik tuh. Sampai tamunya yang makan segala itu bisa jadi. Jadi apapun bisa. Ini menjawab pertanyaan juga dari ada Mbak siapa tadi tuh. Foto esai bisa di mana aja? Bisa apa? Kapan saja dan di mana saja. Ya. sikap tuh Bung Junet sikap hak cipta itu nggak boleh dipakai sembarangan tuh, sikap
Ada buku essay foto yang luar biasa ya, tahun 95 terbitnya. Itu sebuah lembaga yang tentang AIDS ya, lembaga tentang AIDS itu membuat essay foto tentang salah satu upaya kampanye AIDS. Apa yang dilakukan oleh lembaga itu? Naruh kamera di lokalisasi. Tiap BTS dikasih kamera satu ya, kamera pocket yang isinya film langsung deh ya. Sebulan sekali dikumpulin kamera, dicetain. Wah gila tuh, dahsyat itu. Bagaimana? Itu luar biasa. Memang nggak bisa sembarangan disiarin ya. Tapi saya dapat bukunya itu. Itu menarik banget. Mbak Maria, Mbak ini kamu ulas di Kompas. Waduh nggak berani Mbak. Jadi BTS itu motret orang sembarangan. Ada yang pejabat lagi gitu di potret. Mati dah kalau ketahuan. Itu yang saya foto tentang kehidupan sebuah lokalisasi, sebuah lokalisasi X. Siapa yang bikin saya foto adalah 10 BTS yang dipilih. Mereka ngasal itu ada ya enggak. Mudah-mudahan nih enggak 1 jam enggak. Ini masih banyak pertanyaan enggak ini? Ini dari Om Jam, iya. Om Jonathan Erwan, tukang bakpao bikin saya foto aja. Ya itu menarik. Ya, nah, saya jurusan UI, saya jurusan UMN itu saya selalu memberi tugas adalah essay foto. Nah, ada yang tahu nggak nilai essay foto saya mau ngasih nilai F, nggak tega loh. Cara bikin Indomie coba itu sekuat itu. Jadi beli Indominya, digunting sama dia. Itu. Bang, ya, saya mau ngasih nilai F nggak tega. Saya suruh ngulangin waktu itu. Tapi kan nggak menarik buat abang. Tapi kalau buat orang di luar di Eropa yang nggak biasa makan Indomie, itu saya ngomongin standar Jakarta dong. Nggak bisa gitu dong. Terus ada yang kan, bapaknya satpam. Kalau foto itu menarik karena waktu, karena tempat. Iya, bisa. Kalau dibikin di Eropa menarik. Wah, dia nggak tahu. Ada juga yang tutorial berhijab, kainnya dilipat gini terus gitu. Ya, saya bilang tolong ulangin deh daripada saya kasih F. Saya bilang dia ulangin juga bagus. Ada yang ayahnya satpam. Dia bikin saya foto tentang ayahku. Wah, itu udah saya kasih A++++. Menarik loh. Bagaimana pagi-pagi itu dia berangkat kerja, ayahnya goncengin dia dulu ke naik kereta api gitu kan, terus ayahnya kan. Tapi hari itu dia nggak sengaja nggak kuliah, dia ikutin ayahnya jadi satpam di sebuah bank di Jalan Sudirman. Itu menarik banget itu. Nih dari Adi Stax, Om saya ikut fotografi di SMA, tapi waktu ikut foto di SMA ternyata beda sama SMP. Kalau SMA banyak teori, tapi kurang praktek. Saya bingung. Dan akhirnya saya foto sesuai yang diajarin guru SMP. Ini lucu nih. Ya, jadi udah, SMA tuh bandah, banyak teori. Akhirnya dia ngikutin yang SMP. Pilas nih. Nge-lag. Enggak nge-lag kok. Nge-lag lagi. Buset dah. Ini enggak. Oke kok. Nih, bergerak kan. Cing. Bang ditanya nih sama Mas Ivan Tobing, Bang Bain, pernah nggak kepingin main di dunia prewedding? Saya dulu kan 90-an main. Saya 90-an main. Tadi ada nanya bedanya saya foto sama foto story, nggak usah dipikirin. Definisi itu tidak ada yang memegang otoritas definisi ya. Anda mau bilang bakpao itu saya foto juga nggak ada yang penjara ya. Jadi jangan pusing. Saya ngomongin sekarang, aduh nge-lag. Jadi jangan pusing. Saya foto sama foto story ya, jangan pusing ya. Tidak ada otoritas yang membakukan istilah, tidak ada ya. Jadi Anda mau bikin bakpao itu saya foto, Anda nggak akan dipenjara ya. Ini saya foto, ini saya foto. Nah, ini saya foto, ini foto story, nggak masalah ya. Intinya gini lah, bercerita dengan banyak foto itu ada 3 macam. Foto sekuen saya bilang tadi, foto seri, aduh nge-lag ya. Enggak. Nih. Foto sekuen, foto seri sama foto esai. Apakah foto sekuen nggak bisa jadi foto esai? Bisa. Jadi definisi itu cair ya. Bagi saya, pokoknya bercerita dengan lebih dari 1 foto itu foto esai, titik ya. Jadi nggak usah pusing esai foto story, bikin pusing istilah, nggak usah. Anda kalau salah pun juga nggak ada yang nyalain kok, nggak usah malu. Ya. Gitu. Nah itu langsung nge-like tuh. Bang, ini pertanyaan dari Dendi nih. Apakah foto esai hanya bisa diartikan oleh pemilik foto itu sendiri? Nggak berhasil dong? Nggak dong. Anda kan bikin orang lain. Anda bayangkan orang lain itu ngerti. Itu seringnya di situ. Kalau Anda potret anak Anda baru lahir, potret sendiri, orang lain nggak suka ya nggak masalah. Tapi kalau Anda bikin saya foto, memang Anda tujuannya bercerita sama orang lain. Jadi Anda mikirnya orang lain, jangan diri Anda sendiri. Oke. Ini ada informasi aja dari Keza. Mas, ini mahasiswa Kom UI juga baru beres nih bikin buku foto.
tema besarnya kesehatan mental selama pandemi. Oke. Itu pasti foto yang bercerita, esai ya. Ya. Ini ada yang nanya, dulu Asmis nanya, kapan ya bisa ketemu Bang Arbain dan di mana? Cielah. Ya. hubungi manajernya dulu. Ya, nge-lag lagi. Ini nge-lag ya. Ini Ocin Rahman nanya soal gear. Gear itu nggak penting. Saya pernah bikin buku foto pakai handphone kok. Handphonenya 1,5 juta harganya lagi, bukan handphone mahal. Jadi nge-lag. Dokumen. Oke, ntar dulu. Aku udah atas dulu. Jadi itu udah dijawab. Oke, dari Movie Dilawar, dia nanya Bang, kalau teori tutorial udah banyak, sampai sekarang sulit dapat foto yang nilai estetikanya dapat. Ada saran nggak? Minta saran nih Bang. Gini, makanya saya kalau ngajar itu nggak pernah pakai foto yang susah diambil, yang dapatnya 1:1000. Nanti orang akan frustrasi. Jadi saya kalau kasih contoh foto yang sederhana banget, yang orang bisa gampang ya. Foto yang estetikanya tinggi itu 1 dari antara juta mungkin. Saya pernah dibayar untuk bikin kalender. Aduh, nge-lag. Enggak sih, aku masih bisa dengar Abang. Saya pernah bikin kalender. Kalau idealnya adalah seperti yang apa itu, saya bisa frustrasi. Sampai sana hujan 3 hari 3 malam gimana? Jadi foto estetikanya tinggi itu bukan selalu karena skill, Anda udah terlatih sekalipun pas jeblok ya ada foto Anda nggak ada berestetika karena memang situasinya tidak memungkinkan gitu. Saya sama Dodi lagi bikin buku tentang kelistrikan ya dengan banyak fotografer ya. Ada yang dengan drone keren banget. Ada yang pakai drone malah nggak bagus. Bisa karena semua nggak bisa dipukul rata gitu loh. Oke. Nah ini Ocin nanya nih, Om gimana caranya biar pede dengan hasil foto sendiri? Kadang sudah suka minder dengan gear yang sudah pro. Pede itu masalah Anda membangkitkan diri kok, jangan diajari orang lain ya. Terus ini Ibrahim juga nih, bisa otodidak. Saya otodidak, saya nggak pernah sekolah sama sekali. Saya belum pernah sekolah foto sama sekali, saya otodidak. Yang penting Anda mau nyoba, itu aja. OI juga nggak pernah sekolah foto kan, Dodi nggak pernah sekolah foto. Iya, aku sekolahnya akuntansi. Iya. Ulamaron berarti foto dokumentasi wedding termasuk esai foto juga dong? Bisa, iya. Esai foto, dongeng dengan gambar. Nih Mas Kiki nanya lagi yang udah ini, apakah survei dibutuhkan untuk membuat foto esai? Tadi udah tergantung. Saya mau cerita nih, bambu petuk saya ketemu lagi nih, bambu petuk nih. Bambu ketemu. Nah, ini jimat saya nih, saya copot dulu. Waalaikumsalam, Wonosobo. Aduh, dingin ya. Aku di sini lagi panas nih. Insya Allah ntar main ke Dieng lagi deh, Wonosobo. Salam juga ya. Bang, ini aman nih, sejam nggak mati, cuman foto lagi yang nggak bisa di-share. Aneh ya? Iya, tapi tadi putus tadi. Putus itu kan masalah tukang bakpao, antenanya gacak. Bukan masalah ini. Motret petani garam di mana nih? Keep Squire. Saya pernah sama Romi di Gresik. Di Lampung saya pernah juga. Cirebon ada, Gresik ada, Madura ada. Kalau tempatnya Keep Squire di mana nih? Ya kan? Di Kupang unik, di Pulau Sabu unik, jemur air lautnya pakai kerang-kerang raksasa. Wah, keren dong. Iya, Sabu. Oke, sip Bang. Tapi yang soal untuk kita agendakan tuh. Itu penting sebelum nanti sudah tergerus sama kemajuan zaman. Ya. Ini dari Satnya nanya nih, Om, pengalaman menarik apa selama pernah jadi kurator pameran? Pengalaman unik apa? Jadi kurator pameran. Iya, pernah motret masuk markas GAM, pernah saya motret terbang ke Iran, pesawat Herculesnya mesinnya mati 1. Olinya netes-netes. Beda, ini jadi kurator, Bang. Oh, gimana? Kurator pameran. Pengalaman menarik apa selama pernah jadi kurator pameran? Kurator pameran. Enggak ada yang menarik ya kalau jadi kurator. Sebuah kampus
pamerannya fotonya 75, dia nyerahin saya fotonya 77. Saya cuma buang 2. Itu mah nggak dikurator, nggak dikurasi namanya. Pameran berapa? Dia ngasih saya 77 foto. Berapa yang dipamerkan 75? Kurang ajar nih ngeledek saya. Gua ngasih foto aja buat dipilih 200 aja ngirim 1.300 foto. Iya. Ini buat dipilih 75 77 ngirimnya tuh. FYI ya, saya lagi bikin buku. Dodi satu fotografernya juga ya. Romi Perbowo juga fotografernya juga. Itu di buku itu akhirnya terpilih melek ya? Enggak. Jangan kok. 352 foto akhirnya. Tadi sore diputuskan 352 foto. Berapa foto yang masuk? 3.800 ya. Jadi 1/10. 10% ya. Jadi kalau 77 foto yang dikirim dia minta pilih 75. Jadi saya milih cuma 2 yang nggak dipakai. Itu ngeledek banget. Nih Deki Rohani nanya, aku nggak kebaca dari itu. Om pernah motret gerhana atau bintang di angkasa? Ya sering lah. Nggak, dia nanya lensanya apa dan berapa jam? Saya gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin itu saya pakai lensa 1000 mili ya, 1000 mili. Itu pun masih saya crop ya. Jadi lensa supaya matahari atau bulan itu pas frame-nya gitu ya, pas ambil satu frame-nya itu lensa Anda kira-kira 1500 mili untuk full frame ya. Waktu saya pakai 1000 mili pun masih kurang ya. 1000 mili. Tapi yang pasti kalau foto gerhana itu jarang dibikin esai, paling sekuen ya, mulai dari kecil, besar. Bisa bikin esainya, masyarakat sekitarnya gimana anak-anak menyambut. Tapi Anda nggak mungkin sendirian, Anda tim. Ya, Kompas saya fotonya tim waktu itu. Masa motret esai sendiri, foto itu kita motret masyarakat ya hilangin di atas. Iya, hilang. Jadi waktu itu gerhana matahari Maret 2016, gerhana matahari total itu saya di Palembang, ada di Poso, ada di Palu gitu ya. Terus ada yang di Jogja, ada yang setengah kano. Dari bikin saya fotonya adalah ya dari banyak fotografer, nggak mungkin Anda bikin sendiri. Oi, pinggir Bintaro hadir, Om Darajat. Apa kabar Kang? Oke, ini Mas Riki Herwanto mau tanya filter CPL sendiri apakah berpengaruh banyak dengan hasil yang didapatkan? Ya tergantung apa yang dipotret. Kalau Anda indoor yang nggak ada cahaya-cahaya simpang siur, Anda pakai CPL ya malah jadi gelap doang ya. CPL itu akan bagus kalau ada sinar-sinar dari arah yang nggak karu-karuan. Anda mau ambil lurus gitu doang, itu butuh CPL ya. Anda mau lihat ikan koi di kolam, karena ada pantulan airnya macam-macam kan juga ikannya nggak kelihatan kan. Anda pakai CPL, ikannya kelihatan jelas karena cahaya-cahaya pantulan yang nggak itu diluruskan oleh CPL, ikannya jadi kelihatan. Jadi tergantung. Jadi cara kerja CPL itu kan meluruskan arah cahaya yang datang dari samping dari mana. Jadi mempolarisasikan. Kadang-kadang orang salah itu, ini CPL buat membirukan langit. Kalau langitnya masih udah putih, nggak akan biru-biru bang. Iya, nggak bisa biru. Jangan salah ya. Wah, ini langitnya udah mendem gitu dikasih CPL katanya bisa biru. Gak mungkin. Iya. Nih aku kasih tips mengenai filter landscape nih, karena aku sering motret landscape. Itu apa itu yang minta foto, saya belum sempat nyetak tuh mana nih siapa tadi udah kirim alamat ya kan, saya baru pulang banyak kegiatan, belum sempat nyetak, belum sempat macam-macam kan, belum milih foto juga kan, saya nggak nganggur, nanti segala dikirim pasti. Belagu pensiunan yang nggak nganggur ya. Bukan loh, saya pensiunan. Bukunya juga baru, buku yang diputar oleh 28 fotografer itu juga baru layout finalnya baru tadi, itu pun masih belum dummy final gitu loh. Oke, ini aku jawab Handrisu ya, tips filter landscape. Kalau motret landscape, filter yang disarankan itu kalau berdasarkan pengalaman aku tuh, aku punya 3 filter ya, GND, ND, dan reverse ya. Reverse itu ya nanti pembahasannya sih panjang, tapi sarannya 3 itu. Nah, GND, ND, dan reverse pun ada angkanya. Maksudnya ke berapa stopnya. Ya, semakin banyak sih makin bagus. Tapi yang kalau aku pakai sering itu antara 0,9 sampai 1,2. Ya, jadi ND itu yang gelap semua. Itu ada ND macam-macam tergantung mereknya juga. Yang penting berapa stop, 3 stop, 6 stop, atau sampai 10 stop. Kalau misalnya kayak Lee itu namanya big stopper 10 stop. Tergantung mau bikinnya seperti apa gitu kan, mau sangat halus kah, setengah halus atau bagaimana. Jadi kalau untuk tipsnya itu sih
kata Bang Bain tuh nggak ada yang baku, tergantung kita memotretnya seperti apa, maunya seperti apa nih gitu ya. Kalau GND ya paling untuk graduat itu untuk menyeimbangkan antara bagian atas sama bagian bawah. Nah itu kita yang milih di berapa itunya, tergantung situasi di lapangan. Jadi nggak ada juga angka-angka yang tetap gitu ya.